Assalamualaikum, selamat datang di channel Ananda Verika. Hari ini aku ada pesanan donat teman-teman. Kali ini aku akan bagi tahu ke teman-teman bagaimana aku membuat donat dan aku akan kupas tuntas tentang rounding, salah satu teknik dalam membuat donat. Ini aku sedang memixer adonannya teman-teman. Dimixer sampai kalis maksimal. Jika sudah kalis, ini aku keluarkan dan aku rounding besar atau aku padatkan bentuk bulat seperti ini. Kemudian aku olesi tanganku dengan minyak dan aku balurkan di permukaan doughnya. Tujuan dough dipadatkan seperti ini agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam doughnya. Lanjut, kalau sudah, ini aku bagi-bagi, aku timbang. Untuk donat besarnya seberat 40 gram dan aku juga akan buat donat mini seberat 22 gram. Sambil aku nimbang, sambil aku cerita ya teman-teman, sharing-sharing tentang ilmu ngedonat yang aku tahu. Kalau ada yang kurang mohon maaf dan teman-teman bisa tambahkan juga di kolom komentar. Untuk yang tadi aku rounding besar atau doughnya itu aku bulatkan, aku padatkan. Itu tujuannya yang pertama agar doughnya padat, di dalam rongga-rongga doughnya itu tidak ada anginnya teman-teman, sehingga itu memudahkan waktu kita akan grounding nanti. Hal ini juga sangat penting dalam step membuat donat agar donat tidak overproofing juga. Tidak overproofing ya maksudnya. Lanjut, tujuan tadi aku mengolesi sedikit minyak di permukaannya agar permukaannya nggak kering teman-teman. Ini juga salah satu tips untuk memudahkan saat grounding. Lanjut rounding, pertama-tama kita bentuk tangan kita menyerupai huruf C seperti ini. Kemudian ambil adonannya, lalu bulat-bulatkan dengan permukaan tangan. Dari jari kelingking sampai pinggiran telapak tangan hingga ke jempol itu menyerupai huruf C ya teman-teman. Lalu membentuk gerakan memutar. Cara ini bisa dilakukan untuk daun besar teman-teman. Kalau daun kecil atau gramnya kecil itu agak susah. Jadi nanti aku akan bagi tips cara aku ya teman-teman ya, gimana merounding donat mini atau daun kecil. Seperti ini untuk ngecek apakah rounding kita sudah padat. Kita toel-toel tengahnya. Kalau sekiranya sudah padat dan tidak mudah bleber, itu artinya sudah cukup. Lanjut kita rounding daun selanjutnya. Nah, ini aku tepuk-tepuk gini agar udara yang terperangkap di dalam daun ini bisa keluar teman-teman. Yang nanti ini juga salah satu faktor donatnya bisa mulus. Nah, kita rounding membentuk huruf C ya tangannya ya teman-teman ya, dengan gerakan memutar seperti ini. Kalau kurang padat bisa dipadatkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Terus lanjut di rounding lagi sampai padat mulus. Kalau ada gelembung-gelembung udara di permukaan tinggal dipencet aja biar keluar. Nah, seperti ini bawahnya tinggal dirapikan, dipencet-pencet, dicapit-capitkan. Ini aku cek sudah padat, lanjut ke daun selanjutnya. Ini cara aku ya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh pakai cara ini atau pakai cara yang sekiranya teman-teman lebih srek, lebih cocok. Harus sering berlatih teman-teman biar kita bisa tahu cocoknya kita pakai cara yang gimana.
Nah, ini cara kedua, teman-teman, setelah tadi membentuk huruf C, ini aku rekatkan antara jari telunjuk sama jempolnya. Aku coba cara seperti ini, ternyata lumayan ampuh bikin cepet padat, teman-teman. Nah, sekarang lanjut kita rounding dough kecil atau donat mini. Nah, ini agak susah ya teman-teman kalau donat mini, nggak seperti donat besar. Jadi ini aku padatkan terlebih dahulu, aku putar-putar pakai ujung jari. Baru setelah agak padat, aku rounding seperti ini teman-teman. Jadi membentuk 4 jari lurus, kemudian jempolnya agak nekuk gini teman-teman. Aku ulangi ya teman-teman ya. Untuk memadatkan, aku rounding pakai ujung jari terlebih dahulu. Kayak gini. Baru setelah itu aku rounding pakai 4 jari lurus, 1 jari jempolnya nekuk. Ngeronding dog mini seperti ini menurutku lebih cepat, mulus dan padat ya teman-teman ya. Setiap bawah permukaan yang kurang rapet atau kurang mulus tinggal dicubit-cubit gini aja, nanti langsung rapi mulus teman-teman. Lanjut, teman-teman bisa perhatikan ya gimana cara aku ngerounding dough kecil. Mohon maaf kalau penjelasan lisan aku ini kurang bisa dimengerti gitu ya teman-teman ya. Yang penting maksudnya teman-teman bisa sampai, bisa paham ya teman-teman. Bisa diperhatikan aja gimana caranya. Nah, ini aku padatkan pakai ujung jari teman-teman. Setelah itu baru aku rounding dengan 4 jari lurus, 1 jempol agak nekuk ke dalam gitu teman-teman. Nah, membentuk begitu. Nah, begitu teman-teman. Sejauh ini aku ngeronding dough kecil dengan cara ini lumayan berhasil teman-teman. Bikin dough itu padat di dalamnya, jadi tidak terjebak udara terlalu banyak. Jadi ketika digoreng dia nggak overproofing maksudnya, atau gelembungnya terlalu banyak gitu. Nah, memadatkannya selain dengan ujung jari, bisa aku ginikan juga teman-teman dognya. Lanjut di rounding. Untuk ngecek roundingnya pas atau enggak itu dognya di toel tengahnya gitu ya teman-teman ya. Kalau dia terlalu gembuk meletrek gitu, itu kurang roundingnya, kurang padat gitu. Kerasa kok pasti. Nah, ini udah selesai di rounding semua, tinggal aku baluri ke tepung terigu sebelum nantinya dicetak teman-teman. Oh iya, FYI teman-teman, aku ini bukan chef, bukan ahli donat. Aku hanya ibu rumah tangga biasa yang 1 tahun ini menekuni donat. Lihat di YouTube, terus ikut kursus online beberapa kali, lihat video YouTube juga berulang-ulang kali teman-teman. Dan ini aku bagi cerita pengalaman aku membuat donat yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih baru mulai belajar ngedonat ya. Lanjut, untuk membentuk donatnya ini aku gelekkan pakai rolling pin. Kalau masih ada gelembung di pinggir-pinggirnya ini aku tepok-tepok gini teman-teman. Kemudian aku cetak pakai ring cutter. Untuk dough 40 gram ini aku usahakan ketika menggelek ngerol
daunnya ini itu nggak terlalu tipis, sehingga waktu dipotong pakai ring cutter nggak banyak yang terbuang teman-teman. Hal ini juga bisa berpengaruh pada ukuran donat ketika setelah digoreng nanti. Ini aku pakai cetakan kayu teman-teman. Bagaimana hasilnya nanti? Setelah digelek, kemudian aku cetak di sini di cetakan kayu yang ada lubangnya. Ini praktis sih teman-teman karena sudah ada pembolongnya di tengah. Nah, jadinya seperti ini. Maaf itu lengket teman-teman. Sepertinya aku kurang menaburkan terigunya. Lanjut aku simpan. Lanjut aku ambil dough lagi, aku gelek lagi. Untuk geleknya teman-teman aku nggak terlalu tipis dan nggak sampai ujung donat ya teman-teman. Karena nanti ujungnya bisa tipis banget kalau terlalu ujung ya. Aku tepok-tepok gini biar udaranya yang terjebak di dalam dough bisa keluar. Ring cutter ini acuan aja teman-teman. Jadi nggak yang harus aku bener-bener mengurangi adonan doughnya. Ini cuma kayak buat merapikan aja kalau ada dough yang nggak terlalu simetris bulat gitu ya. Nah yang kedua ini aku pakai ujung spidol teman-teman. Teman-teman bisa pakai apapun barang yang teman-teman punya. Contohnya yang aku coba kali ini aku pakai ujung bawah spidol seperti ini. Cukup rapi juga teman-teman. Gak kalah sama yang pakai cetakan donat tadi. Lanjut, ini aku cetak donat mini teman-teman. Kalau donat mini tengahnya nggak aku bolong. Jadi seperti ini caranya. Aku tepuk-tepuk begini teman-teman sampai udaranya hilang lah. Ring cutternya ini aku gunakan buat kayak apa ya, bulet-buletin aja biar pinggir-pinggiran permukaan donatnya itu bulet gitu. Untuk dough mininya ini bagian bawah dough sebelum resting tadi aku taruh di atas ketika dicetak teman-teman, jadi kayak dibalik gitu loh. Untuk dough mini ini lebih simple nyetaknya. Ring cutter yang besar aku buat memutar-mutarkan doughnya itu. Kalau ring cutter yang kecil itu buat acuan aja, kira-kira ukurannya segitu gitu teman-teman. Kalau ada yang agak melenceng nggak simetris kan bisa dipotong. Nah ini udah selesai begini teman-teman, udah proofing juga, waktunya menggoreng. Nah ini aku goreng teman-teman, keluar white ringnya dan insya Allah ini empuk. Cukup sekian ya teman-teman sharing ngedonat aku kali ini. Semoga bisa teman-teman ambil manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kali ini aku ingin khususkan sharing tentang rounding teman-teman. Jadi kalau ada bagian teknik donat yang lain yang masih belum jelas, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar dan next time aku buatkan videonya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video masak aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.